Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsya Hanafi dengan NIM 07241039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran geomatika pada pekerjaan teknik sipil di bidang struktur. Sebelum masuk ke inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu geomatika dan juga sistem informasi geografis serta alat-alat dan juga teknologi yang digunakan. Yang pertama tentu saja geomatika. Geomatika ini merupakan bidang ilmu modern yang telah mengintegrasikan pengumpulan, permodelan, analisis, dan juga manajemen data spasial. Geomatika ini dalam teknik sipil adalah bidang yang memanfaatkan teknologi informasi geografis, pemetaan, dan survei untuk memahami dan mengelola informasi geografis berkaitan dengan proyek teknik sipil. Selanjutnya ada sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis sendiri adalah sistem komputer yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data berbasis lokasi atau geografis. SIG juga mengintegrasikan data berbagai sumber termasuk peta dan survei citra satelit dan informasi lainnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan spasial antara objek dan juga atau fenomena yang diamati. Selanjutnya ada peran geomatika dan juga SIG bagi teknik sipil. Yang pertama tentu saja pemetaan dan pengukuran lahan. Pada pemetaan dan pengukuran lahan, geomatika akan menyediakan data topografi untuk kita dapat merencanakan proyek konstruksi dengan lebih baik dan juga merata, serta membantu untuk menentukan batas lahan dan juga legalitas tanah. Selanjutnya ada antisipasi dan juga mitigasi bencana. Dengan teknologi yang ada pada geomatika dan juga SIG dapat digunakan untuk analisis risiko bencana seperti banjir, gempa, tanah longsor, dan lainnya sebelum kita membangun sebuah pembangunan. Selanjutnya dapat juga kita melihat data spasial untuk membantu dalam mengambil keputusan untuk mitigasi risiko perancangan bangunan yang lebih tahan dari bencana atau menghindari bencana tersebut. Selanjutnya yaitu untuk manajemen proyek. Eh, untuk manajemen proyek memungkinkan analisis spasial untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam proyek teknik sipil dan juga dapat mengintegrasikan berbagai data geografis untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya. Selanjutnya yaitu perencanaan drainase dan pengelolaan sumber daya air. Eh, Geomatika ini juga sangat eh, berpegang dengan hidrologi untuk perencanaan drainase, bendungan, dan juga saluran air. Serta dengan kita menggunakan SIG, dapat memastikan sistem drainase berjalan optimal untuk mencegah banjir. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke peran geomatika dalam pekerjaan bidang struktur. Yang pertama, peran geomatika dalam bidang struktur. Geomatika sangat membantu dalam mendukung keakuratan, keamanan, dan efisiensi dalam perencanaan, serta pembangunan struktur teknik sipil. Geomatika memiliki peran penting dalam pekerjaan keteknik sipilan, terutama dalam bidang struktur. Berikut adalah beberapa perannya geomatika dalam bidang struktur sendiri. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu pemetaan dan survei lokasi. Sebelum konstruksi dimulai, pemetaan topografi dan survei tanah dilakukan menggunakan teknologi geomatika seperti total station, GPS, LiDAR, dan juga drone. Hasil survei ini digunakan untuk menentukan kemiringan lahan, kontur tanah, serta titik koordinat yang dipresisikan untuk membangun struktur. Contoh, dalam pembangunan gedung bertingkat, survei geomatika digunakan untuk memastikan lahan memiliki kemiringan yang sesuai dan tidak berada dalam zona rawan longsor. Juta yang kedua yaitu menentukan jenis fondasi yang tepat. Geomatika membantu dalam analisis geoteknik untuk memahami karakteristik tanah di lokasi proyek. Data ini digunakan oleh insinyur struktur untuk menentukan jenis fondasi yang paling sesuai dengan kondisi tanah seperti fondasi dangkal, fondasi tiang, pancang, atau fondasi rakit. Contoh, dalam proyek pembangunan jembatan di atas tanah lunak, geomatika membantu dalam survei tanah untuk memilih fondasi tiang pancang yang lebih stabil dan juga tahan terhadap bencana. Selanjutnya yang ketiga ada akurasi dalam konstruksi dan penentuan posisi struktur. Teknologi geomatika seperti GNS, Global Navigation Satellite System, dan Total Station digunakan untuk menentukan koordinat presisi dalam pembangunan struktur.
Hal ini memastikan bahwa elemen struktur seperti kolom, balok, dinding, atau yang lainnya sesuai dengan rencana desain. Contoh dalam proyek jalan tol, geomatika digunakan untuk memastikan bahwa jalur jalan dibangun dengan kemiringan dan elevasi yang tepat sesuai dengan standar. Kita yang terakhir ada pemantauan pergerakan dan informasi struktur. Pemantauan pergerakan dan informasi struktur ini dilakukan setelah konstruksi selesai. Geomatika digunakan untuk memantau pergeseran dan informasi struktur akibat beban atau faktor lingkungan seperti gempa dan angin. Alat seperti GNS, inklometer, dan pengukuran satelit dapat mendeteksi perubahan kecil dalam struktur yang dapat berisiko terhadap keselamatan. Contoh dalam pemantauan bendungan, sensor geomatika digunakan untuk mendeteksi retakan atau pergeseran tanah akibat tekanan air. Nah, yang pertama ada GNSS atau Global Navigation Satellite, di mana sistem navigasi satelit global atau GNSS ini menggunakan jaringan satelit orbit di bumi untuk mengirimkan sinyal menerima ke bumi. Sinyal ini dapat membawa data posisi dan dalam waktu yang digunakan untuk menentukan lokasi. Selanjutnya ada klinometer, di mana klinometer ini digunakan untuk mengukur kemiringan sebuah tanah. Selanjutnya ada waterpass. Waterpass ini digunakan untuk mengukur atau mengetahui benda berada pada posisi rata atau tidaknya, baik secara horizontal ataupun vertikal. Selanjutnya ada teodolit. Teodolit ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan juga vertikal secara akurat. Alat ini digunakan dalam bidang survei, permetaan, dan pengukuran tanah. Lanjut teknologi pemetaan. Di mana teknologi pemetaan ini kita bisa mendapatkan data spasial dari sistem tanah. Selanjutnya ada permodelan 3D, di mana permodelan 3D ini membantu kita untuk mendesain lebih mudah dan juga merencanakan terlebih dahulu pembangunan yang akan kita buat di atas tanah. Selanjutnya ada fotogrametri, di mana fotogrametri ini adalah teknologi yang menggunakan foto untuk mendapatkan informasi objek di permukaan bumi dari atas langit. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.